Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ulfa Virtual. Hari ini kita belajar bareng-bareng yuk mengenai pengurusan jenazah. Ikuti terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan Allah berikan kita semua kesehatan dan berkah umur, supaya kita ketika menimba ilmu kita bisa bermanfaat. Baiklah, hari ini kita belajar bersama yuk dengan Ulfa Virtual. Mari kita simak videonya mengenai persiapan memandikan jenazah. Ikuti terus ya. Ketika ada manusia yang meninggal, saudara kita, orang tua kita, atau siapapun itu, kita sebagai muslim, yang pertama harus kita lakukan itu ialah memejamkan mata jenazah. Biasanya orang yang meninggal itu terbuka mulutnya, maka dari itu yang kedua ialah mengatupkan mulut jenazah. Diikat dengan tali biasa kalau sulit tertutup. Ya. Kemudian ditutup dengan kain. Kemudian selanjutnya, persiapan memandikan jenazah. Yang pertama harus dilakukan itu adalah melepas pakaian jenazah. Dianjurkan ketika kita melepaskan pakaian jenazah, bawa ke tempat tertutup, supaya tidak terlihat auratnya. Jika badan jenazah itu masih lemas dan belum kaku, maka membukanya itu cukup dengan membuka seperti biasanya ketika masih hidup. Dengan caranya seperti ini. Nah, lihat di video. Yang pertama itu seseorang mengangkat kain penutup jenazah di bagian kepala, lalu kemudian yang satu lagi di bagian kakinya. Kemudian satu orang lagi melepaskan pakaiannya. Jadi hanya satu orang yang melihat aurat jenazah itu. Kalau jenazah sudah kaku, maka bisa digunting saja baju yang dikenakannya supaya memudahkan kita untuk memandikan. Setelah semua terlepas pakaiannya, maka bentangkan kain yang ada di atas jenazah itu. Lalu kalau bisa disediakan dua kain. Yang pertama itu kain untuk menggantikan kain yang terbentang di atasnya, karena nanti akan basah. Yang paling terpenting ialah di sini. Dianjurkan untuk menggunakan meja yang berlubang-lubang karena untuk bisa membuang kotorannya langsung ke tanah. Nah, bisa dilihat di gambar. Nah, meja yang dianjurkan itu adalah meja yang berlubang, tidak yang datar seperti itu, karena untuk membuang kotorannya langsung ke bawah tanah. Lalu kemudian kita siapkan 2 gentong air ya untuk proses memandikan jenazah. Ember yang pertama itu ember yang besar dan dianjurkan dicampurkan dengan daun bidara, remasan daun bidara. Lalu kemudian ember yang satunya lagi, ember yang kedua itu ember kecil yang bisa dicampurkan dengan air kapur barus. Sunnahnya ketika kita memandikan jenazah itu, kita harus memandikannya dengan jumlah total siramannya itu adalah ganjil, 3, 5, 7, seperti itu dan seterusnya. Lalu kemudian untuk petugas yang memandikan jenazah itu berjumlah cukup dengan 4 orang. 2 orang bertugas untuk memegang penutup kain, lalu 2 orang lagi bertugas untuk memandikan, sehingga yang melihat auratnya itu hanya 2 orang yang memandikan saja. Yang kedua adalah proses memandikan jenazah. Yang pertama itu membersihkan kotoran jenazah, karena di dalam jenazah itu seseorang yang meninggal dalam keadaan sakit atau diinfus itu dipastikan pasti meninggalkan kotoran ya. Maka dari itu kita harus membersihkan kotoran itu. Yang pertama itu membersihkan bagian kepala jenazah, membersihkan mata, membersihkan hidungnya, dan bahkan telinganya. Lalu kemudian yang kedua itu membersihkan kotoran yang ada di perut dengan cara diurut-urut dari dada sampai ke perut bawah. Diurut dengan pelan-pelan dengan penuh perasaan.
Lalu kemudian kita bisa menggunakan waslap untuk membersihkan kotoran yang keluar dari dubur. Karena akan banyak kotoran yang keluar dari dubur ketika kita mengurut-ngurut dari bagian dada ke bawah ke bagian perut. Lalu kemudian tutup dubur dengan kapas. Karena kalau tidak ditutup, kotoran itu akan terus mengalir. Selesai kita membersihkan kotoran yang ada di dalam perutnya, kemudian kita akan mewudukan jenazah. Yang pertama itu basuhlah bagian mukanya, ya, dibasuh bagian muka. Lalu kedua itu basuh tangan kanan dan kirinya. Yang ketiga itu usap kepalanya. Lalu yang terakhir basuh kaki kanan dan kirinya. Cukup 1 kali basuhan saja, tidak usah 3 kali seperti kalau masih hidup. Selanjutnya memandikan jenazah. Siram dari atas kepala sampai kaki. Siraman itu termasuk kepada 1 siraman. Lalu kemudian setelah basah semuanya, lalu kita sabuni badannya dan gosok-gosok. Kemudian miringkan ke kanan badannya. Lalu kemudian siram juga. Itu terhitung 2 siraman. Sabuni dan gosok-gosok juga. Lalu setelah dimiringkan ke kanan, dengan perlahan tubuh jenazah dimiringkan ke kiri. Siram, gosok-gosok juga menggunakan sabun, dan itu terhitung 3 siraman. Setelah selesai, kemudian dibilas semua. Tiap siraman juga dihitung sampai bilasan terakhir. Terakhir ialah handuk yang tadi terbentang di atas jenazah yang tadi ditutupkan itu, kemudian dihandukkan agar jenazah yang basah dengan air siraman itu supaya kering. Tadi kan disediakan 2 kain. Lalu kemudian ambil kain yang baru, lalu bentangkan lagi di atas jenazahnya. Kemudian kain yang ada di bawah tadi yang dipakai untuk mengelapnya itu ditarik hingga tubuh jenazah tetap tidak terlihat dan tetap terlindungi auratnya. Nah, itulah persiapan mengenai pengurusan jenazah. Baiklah, aku kembalikan ya kepada Ulfa Asli. Silahkan.